Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Legal Drafting kelas 4 Ekonomi Syariah A, Yayan Purwokerto, dengan dosen pengampu Ibu Ayu Khalifah MH. Di sini kami akan memaparkan jurnal ilmiah mengenai tinjauan yuridis akibat hukum tidak terpenuhinya asas-asas perjanjian dalam kontrak kerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dila Ainifia Putri Ramadan dengan NIM 1917-2010-21. Yang kedua ada Anissa Rizky Utami dengan NIM 1917-2010-65. Yang ketiga ada Arin Rayaskia dengan NIM 1917-2010-78. Yang keempat ada Maya Christine Santoso dengan NIM 1917-2010-81. Yang kelima ada Eva Nurisa Fitri dengan NIM 1917-2011-98. Yang keenam ada Eka Justin Nur Afifah dengan NIM 1917-2012-22. Yang ketujuh ada Ihda Muhtada dengan NIM 1917-2012-89. Berikut akan kami sampaikan mengenai jurnal ilmiah kami. Berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, di mana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai objek dari perjanjiannya itu. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Hujibers menguraikan 3 tujuan hukum. Yang pertama, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu. Pandangan ini menunjukkan bahwa secara substansif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu hukum perjanjian. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan asas-asas hukum dijunjung tinggi. Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Tolak ukur asas ini dapat dilihat sejauh mana para pihak mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam penyelesaiannya, masih sering tidak menerapkan asas-asas perikatan yang baik yang diatur dalam perjanjian. Untuk mengatasinya, dalam pembuatan perjanjian perlu diketahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas dalam mewujudkan tujuan perjanjian dan bagaimana jika tidak terpenuhi asas-asas tersebut dalam perjanjian. Asas-asas dijadikan sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas-asas ini, para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian. Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih tentang perjanjian dengan judul Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Asas-asas Perjanjian dalam Kontrak Kerja. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana urgensi pemenuhan asas-asas perjanjian dalam kontrak kerja. Yang kedua, bagaimana akibat hukum ketidaksesuaian kontrak kerja dengan asas-asas perjanjian. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai urgensi pemenuhan asas-asas perjanjian dalam kontrak kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memenuhi kepentingannya dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan membuat perjanjian. Dalam pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian dalam pekerjaan juga terdapat perjanjian kerja, di mana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan definisi mengenai perjanjian kerja dalam pasal 1 ayat 14 yang menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antar pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Salah satunya yaitu syarat sahnya perjanjian. Antara lain, yang pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Dan yang terakhir yaitu
adanya kausa atau sebab yang halal. Selain syarat sahnya suatu perjanjian, dalam hukum perjanjian terdapat juga asas-asas dalam suatu perjanjian, di mana asas itu harus diterapkan agar memperoleh keadilan. Asas yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi berlakunya dan syarat-syarat dalam perjanjian dalam bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai. Kemudian yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas ini memiliki arti bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian dapat dilakukan hanya dengan kesepakatan saja, bahwa perjanjian dilakukan dengan kesepakatan dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Kemudian KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat jika telah dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Meski demikian, terdapat pengecualian dalam asas konsensualitas ini, di mana perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila dilakukan secara formal berdasarkan undang-undang yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas ini berhubungan dengan akibat hukum. Hakim atau para pihak harus menghormati substansi dari kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut, layaknya sebuah undang-undang. Adigium atau ungkapan pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dipaksakan sehingga secara hukum mengikat. Asas etikat baik atau good faith. Asas etikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Dalam pasal ini disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Dapat dibedakan atas dua macam, yaitu etikat baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan etikat baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari pihak. Asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualian sebagaimana diintrodusir dalam pasal 1317 bahwa perdata yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat atau semacam itu. Pasal ini mengkonstruksi bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dan dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Asas-asas tersebut tidak terpisahkan namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi. Melalui pendekatan ini ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis. Tiap permasalahan yang timbul dalam hal ini permasalahan di bidang perjanjian haruslah diselesaikan dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian, asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perjanjian. Agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, dan asas etikat baik dan asas kepribadian. Seluruh asas ini saling berkaitan satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan.
diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Dengan demikian diharapkan penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud. Pemenuhan asas-asas perjanjian dalam kontrak kerja bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan serta menciptakan hubungan yang baik antara pemberi kerja dengan tenaga kerja agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya adalah kekuatan mengikat hukum kontrak menurut KUH Perdata. Bagaimana kekuatan mengikat suatu kontrak atau perjanjian menurut KUH Perdata berpangkal dari bagaimana keabsahannya, dalam arti sejauh mana syarat-syarat suatu kontrak itu terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur keabsahan perjanjian sesuai bunyinya sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka syarat pertama yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan syarat kedua yakni kecakapan untuk membuat perikatan adalah syarat-syarat subjektif. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat-syarat objektif. R. Setiawan menjelaskan, syarat pertama dan kedua menyangkut subjeknya. Sedangkan syarat ketiga keempat mengenai objeknya. Terdapat cacat, kehendak, seperti keliru, paksaan, dan penipuan, atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya persetujuan. Jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau kausanya tidak halal, maka perjanjian adalah batal. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Syarat sahnya suatu perjanjian berikutnya ialah kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata angka 2. Persyaratan ini adalah persyaratan subjektif karena mengenai subjek hukum dalam suatu perjanjian. Menurut hukum, manusia adalah subjek hukum utama. Dewasa ini, subjek hukum terdiri atas yang pertama manusia dan yang kedua badan hukum. Selanjutnya, akibat hukum tidak dipenuhinya persyaratan dalam hukum kontrak. Beberapa akibat hukum dalam suatu perjanjian yang kelihatannya telah memiliki keabsahan baik seluruh maupun sebagainya oleh Abdul Qadir Muhammad, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya perjanjian itu. Antara lain ialah adanya kekeliruan atau kehilafan, perbuatan curang atau penipuan, paksaan, dan ketidakcakapan. Dalam hal debitur melakukan uang prestasi, pihak kreditur dapat melakukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut. 1. Pemenuhan perikatan. Yang kedua, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi. Yang ketiga, ganti rugi. Yang keempat, pembatalan persetujuan timbal balik. Dan yang kelima, pembatalan dengan ganti rugi. Pembahasan tentang akibat hukum tidak dipenuhinya persyaratan yang dimaksudkan dalam KUH Perdata berpangkal dari ketentuan yang secara tegas diatur untuk dapat dikatakan kontrak itu berlaku secara sah. Sehingga dengan demikian, komitmen bersama para pihak sangatlah menentukan terwujudnya kontrak sebagaimana mestinya. Pembahasan ini terkait erat dengan perbuatan melawan hukum, yang menurut Munir Fuadi dikenal bentuk ganti rugi. Terdapat perbuatan melawan hukum, yakni ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga ditemukan dan dirumuskan istilah kompensasi, bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, menurut ketentuan di dalam KUH Perdata, ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena uang prestasi terhadap kontrak. Ganti rugi tersebut adalah ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi umum dalam KUH Perdata diatur mulai dari pasal 1243. Selain itu, KUH Perdata juga mengatur ganti rugi yang khusus, yakni kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, persyaratannya menurut KUH Perdata ialah komponen kerugian, starting point dari ganti rugi, bukan karena alasan force majeure saat terjadinya kerugian,
dan kerugian dapat diduga. Materi selanjutnya yaitu syarat pembatalan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila 1. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak, antara lain karena kehilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat yang kedua, perjanjian yang dibuat melanggar syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4. Perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai klausa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Selanjutnya, akibat hukum apabila perjanjian dibatalkan. Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, dan yang kedua yaitu melanggar syarat objektif perjanjian. Apabila dari syarat subjektif maupun objektif ada yang dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan. Nah, kemudian akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan, bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan. Nah, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada, atau bahkan perjanjian itu tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian ini adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang seharusnya pihak lain memperolehnya, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan, yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum terjadi suatu perjanjian. Kesimpulan, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum yang dijalankan. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian. Berdasarkan teori di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 asas dalam hukum perdata. Kelima asas itu adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, dan asas kepribadian. 2. Dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja tidak terlepas dari kerjasama antar kedua belah pihak tersebut, di mana seorang pengusaha membutuhkan tenaga kerja dan seorang tenaga kerja membutuhkan tempat untuk bekerja. Dengan demikian, dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi terwujudnya kesepakatan dalam pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak akan mengikatkan diri sesuai dengan isi perjanjian kerja tersebut, dan dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut harus mementingkan kedua belah pihak agar tercipta sebuah keadilan. Kekuatan mengikat hukum kontrak tergantung pada pemenuhan persyaratan sahnya suatu kontrak oleh para pihak dan pelaksanaannya. Kontrak tidak semata-mata tertera dalam bentuk tertulis, melainkan harus pula diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak dengan menjunjung tinggi prinsip itikat baik atau good faith.
Tidak dipenuhinya persyaratan dalam kontrak menimbulkan akibat hukum tertentu seperti pembatalan kontrak oleh pengadilan yang berwenang. Syarat-syarat batalnya kontrak dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif maupun syarat-syarat objektif. Syarat pembatalan perjanjian adalah perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal balik, yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim dan harus ada wan prestasi. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian, sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.